Shalom Super Kids, halo semuanya anak-anak yang kasih Tuhan, gimana kabarnya hari ini? Ya semuanya pasti semangat ini, pasti dalam keadaan yang happy, sehat dan siap untuk beribadah. Nah adik-adik Super Kids, sebelum kita beribadah, yuk sama-sama kita satu dalam doa. Yang ada di gereja, yang onsite, tetap jaga jarak ya, dipakai maskernya, yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami bisa berkumpul kembali di ibadah Super Kids. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga apa yang disampaikan dapat menjadi berkat buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan, amin. Oke adik-adik Super Kids, senang sekali di bulan yang baru ini kita bisa bertemu kembali di ibadah online dan onsite dari Super Kids. Yang onsite, tepatnya ya harus jaga jarak, pakai masker dan ikuti protokol kesehatan. Yang di rumah, yuk enggak boleh ngantuk. Harus semangat, duduk yang rapi ya. Pastikan kalau mau ibadah sudah mandi, sudah makan. Oke adik-adik Super Kids, yuk kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan pada bulan ini. Bulan ini Kak Gebi kasih judul adalah Arrow. Nah, itu bahasa Inggris adik-adik, bahasa Indonesianya adalah anak panah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti Kak Gebi akan jelaskan apa sih maksudnya anak panah itu, apa sih maksudnya arrow itu. Nah adik-adik kita buka bersama ya supaya kita lebih mengerti maksudnya itu apa. Yuk kita buka bersama di Mazmur ayat 127 ayat yang keempat. Yuk buka sama-sama Alkitabnya, dibaca dengan semangat, oke? Yuk Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sekali lagi lebih semangat ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Amin adik-adik ya. Kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kita ini juga adalah anak-anak panah yang sudah ditetapkan Tuhan, yang sudah dipilih sama Tuhan. Tuhan sendiri loh yang memilih kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menyebarkan kasih Tuhan ke sesama-sesama kita. Yang mungkin belum mengenal Tuhan, yang lupa sama Tuhan. Kita harus ingatkan mereka ya adik-adik ya. Untuk itu kita dapat menjadi anak panahnya Tuhan yang sangat luar biasa di tangannya Tuhan. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau di sini ditulisin seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Berarti pahlawan kita adalah Tuhan Yesus Kristus adik-adik ya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Oke deh. Oh my God! Wow! Nah adik-adik, karena kita adalah anak-anak panah di tangannya Tuhan, berarti kita harus bisa dong, kita harus mau dong berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan sama kita, apa yang Tuhan rencanakan kepada kita. Iya, kalau Tuhan sudah memilih kita sebagai anak panah yang baik, tapi kitanya nggak siap, tapi anak panahnya kurang kuat, anak panahnya melenceng kiri kanan, bengkok, nggak bisa dipakai adik-adik. Maka itu kita harus mau dipakai Tuhan, diproses Tuhan supaya kita menjadi anak-anak panah yang beneran sip, yang beneran bagus, yang bisa melesat langsung kepada sasaran. Nah, Nice.
mungkin ada yang belum tahu ya, anak-anak panah itu seperti apa sih? Arrow itu seperti apa sih Kak Gaby? Yuk kita saksikan video berikut ini. Oke. Ya, semua sudah lihat videonya ya. Tadi di klip tadi kita lihat bagaimana anak-anak panah tuh bekerja. Ketika dipanahkan gitu sama orang yang bisa memanah, dia akan langsung melesat menuju ke sasarannya. Seperti Tuhan mau kita adik-adik untuk dipakai kepada sasaran Tuhan untuk menjadi berkat buat teman-teman kita. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus siap untuk diproses. Karena itu anak-anak panah sebelum dipakai juga harus diasah juga supaya waktu dilemparkan, sewaktu dilepaskan bisa menuju ke sasaran dengan tepat. Nah, kita lihat ya, gimana sih caranya anak-anak panah itu supaya diproses ya. Yuk kita lihat lagi video berikut ini. Oke, adik-adik sudah lihat ya videonya tadi gimana anak-anak panah tadi yang bentuknya seperti segitiga tadi itu ditajamkan ya adik-adik ya. Supaya apa? Supaya tepat menuju sasaran bisa menembus adik-adik. Tahu nggak sih dulu itu anak-anak panah digunakan sebagai alat untuk berperang loh adik-adik. Untuk melawan musuh dari jauh gitu ya, sembunyi. Terus dilemparkan anak panahnya supaya kita bisa memenangkan sebuah peperangan. Sama halnya dengan kita. Kalau kita adalah anak-anak panahnya Tuhan, kita harus mau diasah supaya kita menjadi lebih tajam dan siap untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ada yang bertanya nih, Kak Gaby, gimana caranya kita diasah? Masa kita digosok-gosok gitu? Nah, bukan ya adik-adik ya, tapi kita harus diasah sesuai dengan perintah Tuhan. Kita diasah sesuai dengan karakter kita, harus sesuai sama Tuhan. Ya, hidup kita ini diasah supaya jadi hidup yang dimaui Tuhan, hidup yang disukai Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan. Ya, gimana ya caranya ya Kak Gaby ya? Yuk kita belajar dari salah satu contoh di firman Tuhan, yaitu Bapak Yakub. Nah, mungkin ada yang lupa ya, yang mana ya Bapak Yakub ya? Supaya lebih ingat lagi, kita saksikan lagi video berikut ini. Bapak Ishak mempunyai dua anak bernama Esau dan Yakub. Pak Ishak akan memberi doa berkat kepada Esau anak pertama. Pada waktu itu, ketika Yakub sedang memasak, lalu datanglah Esau meminta sup kacang merah. Yakub akan memberi makanan jika Esau
mau menukarnya dengan cara Yakub menjadi kakaknya. Esau tidak peduli dengan hak sulung. Sekarang, Yakub menjadi kakaknya atau anak sulung. Suatu hari, Pak Ishak sudah tua dan matanya kabur. Dia memanggil Esau dan akan memberi doa berkat. Tetapi sebelum berdoa, Pak Ishak menyuruh Esau untuk berburu dan memasak makanan enak. Karena ibu Ribka sangat sayang kepada Yakub, maka ibu Sarah menyuruh Yakub menyamar sebagai Esau. Lalu Yakub mengenakan baju milik Esau dan memakai bulu-bulu agar mirip dengan Esau. Yakub masuk membawa makanan serta mengaku dia adalah Esau dan Pak Ishak pun meraba-raba. Setelah makan, lalu Pak Ishak berdoa, memberikan berkat kepadanya. Ketika Yakub yang menyamar sudah keluar, lalu masuklah Esau yang membawa makanan dari berburu. Pak Ishak berkata, "Siapakah engkau?" Dan Pak Ishak terkejut karena dia adalah Esau. Pak Ishak dan Esau tahu bahwa Yakub telah menipunya. Dan Yakub telah mengambil doa berkat dari Esau. Akhirnya, Esau menjadi sangat marah kepada Yakub dan akan mencarinya sampai menemukannya. Oke adik-adik, kita sudah saksikan video tentang Bapak Yakub tadi ya. Kita diingatkan gimana sih Pak Yakub tadi itu menipu saudaranya, saudara kakak yang tuanya dari dia, yang lebih tua, saudara kembarnya yang lebih tua itu yang namanya adalah Esau. Bagaimana dia menipu Esau dengan hak kesulungannya. Jadi harusnya yang mendapatkan hak kesulungan adalah Esau, tetapi Yakub menipu Esau sehingga ayahnya saat itu Ishak namanya memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub. Karena hal ini Esau marah dan mau membunuh Yakub. Akhirnya Yakub keluar dari tanah itu dan harus lari dari kakaknya. Takut ya kalau kakaknya nanti marah karena kakaknya kan pintar berburu nih, pandai berburu. Ya, jadi Yakub harus lari supaya tidak dibunuh sama Esau. Nah, adik-adik, disitulah mulai Yakub diproses sama Tuhan. Gimana caranya Kak Gaby? Yakub keluar dari tanah Kanaan itu dan tibalah dia di tempatnya Bapak Laban, adik-adik. Bapak Laban ini dia bekerja puluhan tahun. Di situ dia juga diproses Tuhan, dia ditipu sama Laban. Iya adik-adik, jadi dia merasakan bagaimana sakit hatinya ditipu, bagaimana sakit hatinya dibohongi, dan itu membuat Yakub diproses menjadi seorang yang lebih baik lagi, karakternya lebih baik lagi, bisa merasakan empati, gimana ya sakit hati kalau kita ditipu. Jadi Yakub tidak mau menipu lagi. Disitulah Yakub ingin minta maaf sama kakaknya. Disitulah Yakub memanggil kakaknya itu sebagai Tuan Esau. Maafkan adikmu ini. Begitu adik-adik. Jadi Yakub mau meminta maaf kepada Esau. Dari situlah Yakub diproses sama Tuhan. Selain diproses dari Laban juga adik-adik, Yakub juga diproses. Dari dulunya Yakub yang males ya, sukanya cuma di rumah aja, cuma di rumah di kemah saja, tidak suka berburu, tidak suka bekerja. Yakub sangat suka tinggalnya di rumah. Nah, diproses juga sama Tuhan. Di tempatnya Laban ia harus bekerja, ia lebih menjadi orang yang giat. Yakub menjadi orang yang pintar bekerja, pintar untuk beternak adik-adik, sehingga ia diberkati Tuhan dan ia punya banyak ternak dan Yakub menjadi seorang yang kaya. Nah, adik-adik kita ingat ya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, eronya Tuhan, anak panahnya Tuhan, kita harus mau diproses sama Tuhan. Proses memang kadang menyakitkan, kita bisa merasakan sedih, kita bisa merasakan marah, kita bisa merasakan sakit hati. Tapi ingat adik-adik, proses itu membuat kita semakin baik lagi. Contohnya apa? Contohnya tadi Yakub ditipu oleh Laban, jadi dia bisa merasakan bagaimana sakit hatinya waktu dia menipu kakaknya Esau. Kalau kita diproses di sekolah, Tuhan sudah tetapkan kita untuk di sekolah. Tuhan sudah memberikan kita guru-guru yang terbaik. Kalau kita dinasehati, kalau kita diajarin, juga kita harus mau mendengarkan nasihat ibu guru dan bapak guru. Juga sama di rumah, kita mempunyai orang tua.
Orang tua itu adalah wakilnya Tuhan loh adik-adik. Kalau Tuhan sudah menetapkan kita menjadi anak dari orang tua kita, berarti kita harus menghormati orang tua kita. Kalau orang tua menasihati kita harus mendengarkan, harus diterima dan harus dilakukan. Bukan marah-marah, mama ini gak pernah ngerti aku. Itu salah ya adik-adik, karena orang tua pasti mau yang terbaik buat anaknya. Oke adik-adik Super Kids. Nah, Kak Gaby berharap dari firman Tuhan ini adik-adik mau belajar, mau untuk diproses dengan Tuhan, mau untuk menjalani proses dengan Tuhan ini dengan hati yang bersyukur, hati yang mau belajar. Nah, dengan itu adik-adik jangan lupa kita juga harus berdoa, meminta kekuatan Tuhan supaya Tuhan memampukan kita menjalani proses-proses dalam hidup kita. Sip dia adik-adik Super Kids. Nah, sampai di sini khotbah Kak Gaby. Kak Gaby berharap Super Kids tetap semangat beribadah, tetap antusias dan sayang banget sama Tuhan Yesus. Oke, adik-adik Super Kids, yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hari ini kami belajar untuk menjadi anak-anak panahnya Tuhan yang mau diproses, yang mau diasah agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan mampukan kami supaya kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini, kami serahkan keluarga kami serahkan kesehatan kami, dan masa depan kami dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa katakan amin. Oke deh, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.